Film Spider-Man Brand New Day sudah dirilis dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah review no spoilernya dari Moviespedia. Sejumlah adegan pembuka dalam film kali ini menampilkan beberapa momen yang sudah diungkap juga dalam trailer, yaitu soal perjuangan Peter Parker yang mencoba mandiri setelah event di film Spider-Man No Way Home. Berbeda dengan 3 film Spider-Man Tom Holland lainnya, Brand New Day sejak awal sudah menunjukkan sedikit nuansa penceritaan yang agak kelam dan dewasa, serta hal ini juga semakin dikuatkan dengan perubahan warna yang dipilih dalam film kali ini yang tidak secerah dengan 3 film terdahulu. Untuk karakter yang dilibatkan dalam film kali ini, selain ada Peter Parker, ada juga karakter pendukung seperti antihero Punisher yang bisa dibilang menjadi bromance daripada Peter Parker, namun dengan pendekatan yang berbeda, yaitu kalau misalnya Peter Parker dengan pendekatan yang humanis, namun Punisher menegakkan keadilan dengan cara yang kasar. Sementara itu untuk karakter MJ dan Ned ditampilkan namun agak kalem jika dibandingkan dengan 3 film sebelumnya. Hal ini terutama semakin muncul saat mereka berinteraksi dengan Peter Parker yang mereka itu nggak inget, namun uniknya terasa familiar atau dejavu. Selanjutnya untuk karakter antagonis seperti Scorpion, kali ini dimunculkan secara lebih brutal dan memberikan ancaman fisik serius dengan kostumnya yang lebih canggih dibandingkan dengan film sebelumnya. Nggak cuma Scorpion, tapi ada juga sejumlah karakter antagonis pendukung lainnya yang dimunculin, tapi uniknya baik Scorpion dan para antagonis ini bukanlah ancaman utama sesungguhnya bagi Peter Parker. Di sisi lain, untuk karakter Bruce Banner yang berubah jadi Hulk di trailer, ternyata punya peran yang lebih rumit dari yang gue bayangkan sebelumnya. Dan hal serupa pun juga terjadi teman-teman untuk karakter yang diperankan aktris Sadie Sink. Nah, gue minta maaf ya teman-teman karena nggak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai porsi dan peran daripada dua karakter ini karena akan mengganggu kenyamanan menonton kalian. Ngomongin soal karakter yang dilibatkan dalam film Spider-Man Brand New Day juga memberikan kejutan dengan kemunculan beberapa karakter yang nggak ada di trailer. Selain itu, yang nggak kalah mengejutkan lainnya adalah munculnya sedikit Easter egg yang secara tersembunyi menjelaskan soal Spider-Man Universe ke depannya bakalan kedatangan satu karakter superhero baru. Well, siapakah karakter ini? Mendingan kalian langsung aja nonton filmnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal gambaran premis cerita dari film Spider-Man Brand New Day. Poin pertama adalah soal fokus narasinya yang mengisahkan soal bagaimana ya jika Peter Parker di beberapa film sebelumnya cenderung manja dan selalu didukung teknologi canggih Tony Stark, kini harus berjuang menegakkan keadilan secara mandiri sebagai superhero yang tidak dikenal. Selain terjadi ketimpangan secara dukungan teknologi, Peter Parker juga mengalami ketimpangan soal dukungan emosional karena nggak ada Bibi May yang mendukungnya saat sedang sedih, atau nggak ada para sahabatnya seperti MJ dan Ned yang biasanya mendukung saat dirinya butuh dihibur. Nah, momen ketimpangan dan keterpurukan yang dialami Peter Parker inilah yang kemudian mengubah karakternya menjadi lebih dewasa baik secara bertindak maupun secara kekuatan. By the way, ngomongin soal perubahan kekuatan yang diperoleh Peter Parker, ternyata teman-teman lebih rumit dan penuh dengan plot twist, namun sayangnya ya gue nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena bakalan spoiler. Untuk sejumlah adegan action di filmnya, bisa gue bilang si sutradara Destin Crichton ini sangat jago menampilkan koreografi perkelahian jarak dekat Peter Parker melawan musuh-musuhnya. Kalau kita bandingkan nih dengan dua pemeran Spider-Man lainnya, maka Spider-Man Tobey Maguire menampilkan adegan perkelahian spontan, lalu Spider-Man Andrew Garfield menunjukkan perkelahian penuh akrobatik. Nah, kalau Spider-Man Tom Holland menggabungkan semuanya namun dengan lebih epic karena ditambah efek slow motion di beberapa momentum pergerakan tubuhnya. Secara keseluruhan, film Spider-Man Brand New Day mencoba menampilkan karakter Peter Parker yang diperankan Tom Holland secara lebih kelam dan emosional dan tidak seceria 3 film sebelumnya, meskipun memang sih ada juga beberapa elemen lucu atau kocak yang coba dimasukkan agar filmnya nggak terlalu berjalan membosankan. Kalau kita ngomongin soal konflik hubungan antara Peter Parker dan MJ, menurut gue pribadi ya teman-teman, sayangnya kok agak berjalan di tempat dan tanpa solusi yang jelas. Kemudian soal kekurangan lainnya adalah soal terlalu banyak karakter yang dilibatkan dalam film kali ini. Ya, ini balik lagi ya ke selera masing-masing. Ada penonton yang suka banyak karakter, tapi kalau gue pribadi sih lebih suka yang minim karakter dan dengan cerita yang lebih sederhana karena bakalan mendalam pembahasannya. Oh iya, film Spider-Man Brand New Day juga ada hubungannya ya dengan Avengers Doomsday baik secara langsung maupun nggak langsung teman-teman. Ya, hal ini bisa dilihat dari antagonis yang dihadapi Peter Parker dalam film kali ini maupun di post credit scene-nya yang cuma ada satu. Secara keseluruhan, menurut gue pribadi sih film Spider-Man Brand New Day nggak sesuai ekspektasi yang gue bayangkan bahwa filmnya bakalan ngebosonin dan itu-itu aja, karena faktanya film ini jauh lebih emosional dan gak mudah ditebak plot inti dari ceritanya. Dari skala 1 sampai 100, film ini gue nilai 80.